sini aku mau mereview. Di konten kali ini aku mau mereview buku para ini apa sih, novel-novel aku mau mereviewnya. Jadi kalian pokoknya tonton aja lah ya, dengerin ya pingan aku tentang buku-buku ini. Oke, di sini aku cuma punya berapa buku ini. Nah, tuh setnya ada satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh 14 buku. Tolong beri apresiasi aku karena aku udah punya 14 buku. Oke, buku pertama yang akan aku review di sini buku pertama yang akan aku review adalah tada, judulnya 3726 mdpl karya Nurwina Sari. Aku beli ini versi hardcovernya. Tada, Rangga. Terus cerita ini tuh benar-benar sangat menyayat hati aku karena ceritanya itu sedikit relate ya sama kehidupan aku, tentang Rangga yang mengagumi Andini selama berapa ya? Maaf guys, aku sedikit lupa. Pokoknya di sini Rangga itu mengagumi Andini selama berapa tahun gitu ya. Pokoknya lama banget. Pokoknya Rangga itu mengagumi Andini itu selama dari SMA sampai kuliah, dia tetap mengagumi Andini. Gila, bayangin selama itu Rangga mengagumi Andini. Tapi Andininya itu peka sih sebenarnya. Andini itu peka, cuman ya karena dia itu sedikit gamonnya sama mantannya, jadi dia rada acuh gitu ya sama si Rangga. Di sini sad ending ya guys ya, tapi karena aku sangat mencintai Rangga dan penasaran dengan kehidupan selanjutnya itu seperti apa, jadi aku membeli season 2 nya. Judulnya No MDPL. Ini sequel dari buku ini. Terus pas aku baca tuh di sini tuh aku penasaran, Rangga itu lebih baik move on atau lebih memilih move on atau tetap mengagumi Andini sampai akhir. Tapi ternyata alhamdulillah Rangga lebih memilih move on dan lebih terbuka lagi sama perempuan lain. Aduh Rangga, I love you. Ya, next. Stop. The hell? What the hell? Buku selanjutnya. Tada. Judulnya Laut Pasang 1994, karya Lil Pudu. Aku benar-benar suka sama karya-karyanya Lil Pudu. Salah satunya ini Laut Pasang. Dulu aku tuh pernah baca Laut Pasang itu dari WP, dan masa-masa itu tuh pas Laut Pasang itu masih ongoing, dan aku bayangin guys, aku harus menunggu berapa 1 minggu. Aduh, pokoknya si Khalil Pudu ini update-nya tuh seminggu berapa kali gitu ya. Jadi aku harus menunggu kelanjutan chapter selanjutnya itu seperti apa. Dan karena aku sangat suka sama ceritanya, jadi aku beli deh. Ini juga versi hardcovernya. Dan yang lebih dan yang
kenapa aku baca ini tuh karena ini tuh case-nya Seven Dream. Masih dreamnya masih seven. Di sini Mark sebagai Khalid, Lonjun sebagai Nadi, Jeno sebagai Dewangga, Haechan sebagai Apta, Jaemin sebagai Esa, Cholo sebagai Dipa, Jisoo sebagai Windu. Dan ini tuh sebenarnya ada season 2-nya, cuman aku gak beli karena gak tahu gitu ya, aku gak tahu kalau itu bakalan ada season 2-nya. Terus malah aku belinya ini Laut Sebelum Pasang. Aku salah beli, tapi gak apa-apa karena dua-duanya cerita karyanya Lil Kudu, jadi aku beli deh. Laut Pasang ini endingnya itu sangat menguras air mata ya guys ya. Ini sad ending kalau sangat sedih ceritanya, pokoknya kalian harus baca sendiri sih. Ini sedih, sangat menyedihkan banget. Pokoknya banget amat sangat menyedihkan. Oh iya, di karya Lil Kudu juga aku tuh baca Tinta Terakhir guys. Itu ceritanya benar-benar seru dan sangat amat menguras air mata juga. Kayaknya cerita dari Lil Kudu itu semuanya sad ending dah. Demen amat. Tapi gak apa-apa, aku itu pecinta sad ending. Dan aku pecinta sad ending, romance komedi, terus yang hubungan toksik juga aku sangat suka. Next, stop. Oh my god. Tada! Judulnya You Are The Reason, karya Sevira Rea. Buku ini sangat amat seru. Aku tuh pernah baca di XAU-nya. Terus karena case-nya Haechan gitu ya, jadi aku baca. Terus karena aku suka, jadi aku beli novelnya. Oh my god, bukunya sudah menguning guys. Tapi ini tuh aku udah lama belinya, udah lama banget, gila. Aku kapan beli ini ya? Pokoknya ini aku udah baca beberapa kali sih. Terus ini menceritakan tentang Naya yang nge-crushin Elion. Dan ini juga sangat amat relate. Sedikit sih relate-nya sedikit, karena kan di sini Naya itu di fallback gitu ya, cintanya sama si Elion. Sedangkan Oke, next. Stop. Apa ini? Wow. Tada. Aku ini baru selesai kemarin banget aku baru selesai baca buku ini. Judulnya Sangkala Biru 1990, karyanya Kak Disa Diso. Ini sangat amat seru, cuman karena aku pencinta romance komedi gitu ya, aku kaget baca buku ini karena di sini tuh ada permasalahannya tuh berat banget sama aku tuh yang hidupnya terlalu ringan gitu ya. Ini berat banget untuk aku yang penyuka romance komedi, tapi tetap seru. Terus di sini juga ada unsur politiknya juga. Karena itu sedikit rumit ya di kepala saya untuk membacanya itu. Terus ini tuh sambung menyambung antara masa depan dan masa lalu gitu. Jadi agak-agak pusing pas bacanya, tapi seru. Dan ternyata ini sad ending. It's okay karena aku pecinta sad ending. Buku ini sangat recommended. Pokoknya sangat recommend. Okay, next.
Stop. Tada! Ini tuh baru datang kemarin guys bukunya, dan aku belum sempet, aku baru baca setengahnya, baru sampai sini. Berarti ini apa sih? Baru bab 12 ternyata, baru bab 12. Ini tuh aku penasaran sama cerita ini tuh karena aku tuh lagi baca AU. Judulnya apa? Aku gak tahu. Pokoknya itu tentang ceritanya tentang si Asel gitu ya, si Asel yang punya orang tuanya itu yang punya papahnya itu sangat-sangat kayak dia itu bapaknya tuh lebih suka sama anak orang lain daripada anaknya sendiri gitu loh ya, lebih memanjakan anak orang lain daripada anaknya sendiri. Terus karena aku penasaran cerita bapaknya ini, jadi aku beli deh. Nama bapaknya ini by the way namanya Bumi ya guys ya. Terus di sini itu nyeritain si Bumi, jadi aku penasaran deh, terus aku beli. Tapi kayaknya ini sad ending ya guys ya untuk si Bumi, tapi untuk si Kalianya itu sepertinya happy ending, karena di AU Aselnya itu Kalianya nikah sama pokoknya dia bahagia lah ya. Next. Stop. Oh my god. Sebenarnya ini bukan tapi tada. Aku suka banget sama ini, Kak Cahaya. Nah, ini tuh sebenarnya bukan novel ya, tapi ini komik. Terus komiknya ini berbahasa Inggris. Sebenarnya aku rada-rada kurang mengerti ya sama bahasa Inggris, tapi it's okay karena belajar gitu ya, sambil belajar juga. Jadi aku beli deh. Kenapa aku sangat suka sama Kazehaya? Karena waktu itu aku tuh pernah nonton anime, lagi pengen nonton anime ya, anime romance. Terus ketemu deh sama anime Kimi no Todoke. Terus aku tonton lah, kok seru banget gitu ya, animenya sangat seru gitu. Jadi deh aku tonton sampai berapa season ya Kimi no Todoke itu? Kalau gak salah 3 season. Terus kan ada live actionnya juga yang diperanin sama si itu, siapa sih yang meninggal itu, aku lupa namanya siapa. Miura kalau gak salah Miura ya. Kalau salah tolong koreksi, tapi kalau gak salah tuh namanya Miura yang meninggal. Karena aku gak mau sok tahu guys, tapi setahu aku dia itu bunuh diri ya guys ya. Padahal dia ganteng sekali dan cocok banget memerankan sebagai Kazehaya gitu ya. Terus aku juga suka banget sama Sawako karena dia itu kayak lucu. Pokoknya mereka berdua ini lucu banget. Terus aku baru beli volume 1 sama volume 2 nya. Sebenarnya ini tuh ada 30 volume, cuman aku mampu belinya cuman sampai 2 doang. Tapi aku bakalan beli lagi volume-volume yang lainnya, tapi nanti gak tahu kapan. Next. Tell me this era. Stop. Tada. Bahkan melihatnya saja sudah seperti membuka membuka luka lama gitu loh ya. Judulnya Bandung Menjelang Pagi, karya Brian Krishna. Aku tuh beli ini karena di beranda Tok Shop aku itu semuanya buku ini gitu loh ya. Jadi karena banyak gitu, aku pilih, terus aku beli deh ya buku ini. Aku gak baca ininya ya guys ya, aku gak baca ininya karena ya udah gitu loh. Judulnya Bandung Menjelang Pagi karena aku cinta banget sama Bandung, tapi aku bukan orang Bandung, jadi aku beli ini. Terus pas nyampe terus aku langsung baca. Kok seru gitu loh ya, ceritanya seru banget gitu pas aku baca tuh. Terus
sampai detik-detik mau nyampe ending, kata gue tuh kayak kenapa harus seperti ini endingnya, sangat-sangat sakit banget ini sad ending BTW ya guys ya. Ini sad ending yang benar-benar kayak aduh, ini ceritanya benar-benar sangat menyayat hati aku, sampai aku tuh kayak merenung gitu loh ya, menggalau selama beberapa hari karena baca ini. Benar-benar kayak kalau aja ya ini tuh ada season 2 atau sequelnya gitu loh ya, pokoknya aku pengen tahu gitu loh ya, pengen tahu setelah si Dipa mengalami kejadian seperti itu bakalan kayak gimana. Tapi kayaknya lebih baik endingnya sampai di sini saja. Next, stop. Wow, tada, ini buku favorit aku. Ini buku favorit aku ke satu, ada yang keduanya sih. Ini buku favorit aku ke satu, judulnya Association, karya Kak Rom. Aku benar-benar suka sama buku ini karena ini tuh menceritakan tentang romance komedi yang benar-benar aku suka, genrenya tuh aku benar-benar suka. Terus ini nyeritain si Ajo sama si Naje yang mereka itu pacaran, sedangkan si Ajo ini sikapnya tuh kayak jamet banget, tapi ternyata dia itu CEO yang pokoknya seru sih. Ini versi geng Ajo apa sih jametnya, ini versi glow up-nya. Ini Ajo mana sih ini. Terus di sini tuh ada case-nya Hechan juga. Siapa sih, si Carmen, kalau nggak salah itu si Carmen tuh si Hechan ya. Karena Hechan jadi aku beli. Tapi apa sih, pemeran utamanya si Ajo tuh kalau nggak salah case-nya itu Mingyu ya, kalau nggak salah Mingyu. Tapi aku tuh pernah lihat, tapi kayaknya Mingyu deh ya. Next, tinggal 3 buku. Ini aja deh. Ini buku favorit aku kedua karena ini tuh bukunya sangat amat lucu, kocak, komedi banget gitu ya kehidupannya. Judulnya Kontrakan Nyai Suman, karya Alitas. Pokoknya ini seru banget karena ini tuh case-nya tuh diambil dari NCT 2020. Kangen NCT 2020 yang masih 23 member, yang masih ada Suncha sama Sutaro, yang masih ada Mark, yang masih ada si Jail. Ada, lihat. Tuh, 23 member. Terus ini tuh menceritakan kehidupan mereka yang dikontrakan itu, kayak menceritakan kehidupan sehari-hari gitu loh ya guys. Ini pokoknya seru banget pokoknya. Aku udah baca ini tuh berkali-kali sumpah, karena saking serunya, saking kocaknya, saking kangennya sama NCT 2020, jadi aku baca berkali-kali. Pengen beli buku yang kayak gini lagi. Next, yang ini. Judulnya Rumor Hasid, karya Kak Noi Sunflower. Sedikit pamer. Aku itu dapetin buku ini secara gratis. Karena kenapa? Karena waktu itu pas zamannya PO buku ini, kapan ya ini TPO itu? Kayaknya tahun kemarin deh ya. Bentar. Ya, nah, tahun kemarin tuh kan mau ada PO buku ini. Aku tuh mau ikutan PO. Terus sebelum PO-nya tuh ada kayak giveaway challenge gitu. Nah, challenge-nya tuh bikin kayak ngegambar gitu, mewarnai gitulah ya, mewarnai si Nevan sama si Agatha gitu. Cuman aku nggak bisa gitu loh ya, jadi aku nggak ikutan itu. Dan ternyata ada challenge yang kedua, challenge keduanya itu bikin cerpen. Nah, cerpennya tuh
tentang mau bebas sih, mau tentang Nevan Agatha, mau tentang orang lain ya bebas itu mah ya. Terus aku tuh bikin cerpen itu judulnya tuh Backstreet pokoknya. Dan ternyata dari hasil karya aku itu membuahkan hasil. Tolong apresiasi aku. Sebelumnya aku itu suka banget nulis, tapi aku belum sepro itu ya guys ya, belum sepro, belum sesuhu itu ya, belum. Aku masih newbie. Jadi karena aku dapetin buku ini, meskipun ya guys ya, meskipun kalau aku gak menang pun aku bakalan tetap ikut PO karena aku sangat suka Nevan sama Agatha. Aku udah baca sih sebenarnya mah di webtoon, cuman karena aku sangat suka mereka berdua ini jadi aku beli. Ini tuh nyeritain tentang si Agatha yang mau lupa, maaf aku lupa. Pokoknya ini tuh si Nevannya cogil banget. Nih aku kasih ini deh yang mau berkencan denganku. Next, buku terakhir. Ini enggak kayaknya Association buku kedua favorit aku, terus Kontrakannya Isuman buku favorit aku ketiga, buku favorit aku pertama ini. Judulnya Brandal Bandung karya Jiwarga. Aku tuh baca ini berkali-kali dulu di X. Kan waktu itu ada AU-nya ya. Aku baca AU-nya itu berkali-kali agar kayak aku tuh kayak merasa gak puas gitu ya sama endingnya tuh, kenapa kayak gini gitu, pengen mengubah endingnya gitu loh ya. Aku tuh terus karena aku sangat amat cinta sama Harugo. Sebentar guys. Karena aku sangat amat cinta sama Harugo, jadi aku beli ikutan PO buku ini. Dan aku baca buku ini tuh udah berkali-kali agar agar aku nggak tahu pokoknya ini campur aduk banget udah baca ini tuh. Komedinya ada, bahagianya ada, lucunya ada, cinta-cintanya juga ada, terus pokoknya ini buku favorit aku ke-1, favorit banget. Aku suka banget sama Harugo. Kalau aja Harugo sukanya sama aku, pasti bakalan bahagia hidupnya ya. Aku kasih spoilernya deh. Gambarnya dong, enggak semuanya. Sangat amat sakit, gila sih ini cerita. Aduh gila sih, bener-bener kayak itu anjir, apa sih, sangat-sangat menyayat ke hati, bener-bener bikin aku trauma. Gak trauma banget sih, tapi ya pokoknya gitulah. Oh iya, aku tuh ada, bentar, ini ada berapa sih? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh iya ding, udah pas. Kayak ada yang ketinggalan gitu loh ya. Oke guys, terima kasih karena sudah mendengarkan yepingan aku tentang buku-buku ini. Bentar. Terima kasih sudah mendengarkan yepingan aku tentang 4 ke. Semoga kalian bisa membaca salah satu buku yang aku rekomendasikan. Udah sih, kayaknya segitu saja dari aku, Dias Cahyani Putri yang imut, cantik, pacarnya Hechan. Baju aku ini tuh, aku sebenarnya pakai baju ini tuh karena ini warna kuning kunyit dan ini warna coklat seperti sunflower kayak di cover ini nih. Udah mirip sunflower belum? Oke.
Segini saja dari saya, Dias Cahyani Putri. Terima kasih karena kalian sudah mendengarkan yappingan aku. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye bye guys, bye bye. Jangan kangen aku. Bye bye.